Baik, saya Lali aja. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua ya. Jadi kita berjumpa lagi di dalam fotografi 2. Kali ini lebih ke dalam suatu foto komersial atau foto itu harus bisa menjual ya. Menjual dalam arti itu lebih ke dalam iklan gitu ya. Kemarin kita sudah mencoba foto produk dari 6 jenis dan hasilnya pun dianggap bagus lah ya, dengan beberapa teknik yang kiranya tanpa ada imbuhan seperti tambahan efek atau tambahan visual yang menjadikan ke dalam iklan, hasilnya penataan asli. Nah, kita masuk ke sana. Kita masuk dalam fotografi advertising. Ya, apa itu yang harus kita lihat di sini? Bahwa di dalam pengembangan seperti yang kita lihat di dunia fotografi ini berupaya untuk merubah dunia. Jadi kalau kita melihat suatu fotografi itu mengubah wajah dunia. Maksudnya wajah itu citra dari fotografinya itu akan kita membuat biar hasilnya itu berkolaborasi dari imajinasi ya. Jadi misalnya kita membuat suatu karya, apapun itu dalam bentuk foto, iklan ataupun produk itu bisa dinikmati, kayak begitu. Ya, dari hasil yang foto yang perlu kita kembangkan, gimana bisa terus berinovasi, terus berkembang terus menerus. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Bahwa hasil-hasil ini nanti agar memberikan suatu pecahan, imajinasi kita akan muncul secara historis, ada ceritanya gitu. Itulah itu. Maka kalau kita membuat suatu hasil, bagaimana pandangan imajinasi itu ada namanya visual dimatra atau cara untuk penyajiannya itu punya suatu visual ya, itu cerita yang terkenal dari segi visual sama terkenal dalam bentuk visual gambar gitu ya. Ya, ini sekedar gambar fotografi ya. Oke, jadi perkembangan yang di dunia iklan ya ini sudah berkembang. Oke. Ya, sebelumnya durasi kita sambil 30 menit ya, itu karena Zoom kita maksimal 40 menit, maka 30 menit mungkin sudah cukup lah ya. Oke, saya agak sedikit lebih cepat ya, karena ini agak panjang slide-nya ya. Gitu. Perkembangan dunia iklan ini terlepas dari kemajuan bidang teknologi, baik kita keceritaan, kita pengambilan, terus kita bisa menghasilkan semua membuat olahan cerita ini bagaimana biar nyaman, biar enak dilihat orang, biar orang itu senang. Nah, inilah tugas kita itu, bagaimana bisa menghasilkan suatu foto. Foto tidak hanya merubah wajah iklan ya, jadi tidak bisa hanya tampilan, tapi merubah produk, ya, biar bisa menjual. Produk ini bisa laku bagaimana, hasilnya biar sesuai bagaimana. Inilah karya kita, gitu kan. Terus karya bagaimana yang harus kita kesankan? Nah, ini yang harus kita perhatikan dari segi pengambilannya. Melalui foto diperhatikan dan umumnya layak dapat akan melakukan sifat periklanan secara umum bersifat informatif membantu citra pada benak konsumen. Jadi bagaimana kita seorang fotografi hasil kita itu bisa kita promosikan dalam bentuk gambar, ya kan. Kalau aja mungkin teman-teman sudah mencoba untuk bereksplorasi membuat desain ya kan tentang bentuk spanduk dalam bentuk iklan atau bentuk promosi mungkin di toko. Lah itu membuat suatu iklan bagaimana biar hasil kita itu bisa diterima di masyarakat. Itu kalaupnya ke sana ya. Oke, jadi gitu. Terus dari proses sendiri ada punya beberapa tahapan. Ini tahapan-tahapan yang perlu kita sesuaikan karena kemarin kita sudah mencoba untuk merasakan hasilnya, ya kan? Mungkin ada yang belum mengumpulkan hasilnya, ya. Dan dari proses itu ada beberapa yang kita pertahankan. Ya namanya advertising pastinya lah ya, di dalam dunia fotografi pasti nomor 1 gitu. Dan di sini juga bagaimana jasa-jasa ini yang kita pertahankan. Kenapa? Kedepannya nanti kita akan menghasilkan produk jasa. Tuh. Kedepannya produk jasa, ya kan? Kalau kemarin kita produk sekedar menghasilkan produk, tapi sekarang menghasilkan jasa. Tapi jasa yang komersial gitu. Jadi yang komersial yang bisa untuk layanan. Ya. Jadi nanti ke sana arahnya. Ya. Cakupannya mungkin kalau kita gimana bisa menghasilkan suatu hasil yang menarik di sini, ya, itu berarti kita katanya ada aktivitasnya. Pertama ada namanya perangkat pemotretan aksesoris pendukung lighting. Ini memang pelengkap.
pelengkapnya. Memang itu ada satu pelengkapnya. Tapi di sisi lain, kalau kita nanti ada pengambilannya outdoor atau mencari suatu momen tentang jasa, ini yang paling kita tonjolkan. Tapi boleh sifatnya boleh kita apa namanya buat, maksud kita rekayasa, ya kan. Contohnya saya membuat apa namanya jasa tentang apa pelayanan mungkin ini seperti apa ya pengiriman ya barang saja ya, JNE atau mungkin Express ya kan itu kita bisa membuat suatu visualnya mungkin kita punya kalau apa tempat sendiri tapi kita mencoba untuk mengkolaborasi suatu tempat ini biar seperti kayak pelayanan itu bisa ini boleh kita apa namanya rekayasa jadi bisa boleh kita rekayasa dalam arti apa namanya merekayasa hasil ya jadi hasilnya nanti bisa kita sesuaikan mungkin kita butuh apa properti yang lain kita di situ nah, jadi itu yang perlu kita pertahankan terus dari segi itu advertising memiliki apa nah, secara teknis kita harus bisa memunculkan suatu pesan dan kesan pertama adalah format foto bentuk kreatif iklan ya kan ini beberapa strateginya advertising kemudian namanya pencahayaan pastilah ya sudut pandang oke jadi dari awal kan sudut pandangnya pencahayaan itu harus memenuhi syarat gitu bentuk kreatifnya antara image target audiens demografi dan konsep itu pasti kita harus pada pengajuan konsepnya harus kita siapkan baik gitu artinya munculnya fotografi sangat membantu dunia baik ini karena semua ini didorong dari gambar suatu fotografi untuk menghasilkan atau memberikan suatu pesan dan kesan biar unik dan bagus itu adalah dari fotografi. Dari hasil pengambilannya apapun outputnya itu adalah yang harus kita siapkan. Bagaimana suatu foto nanti bisa ada ceritanya, bisa ada historisnya, dan bisa dinikmati banyak orang. Nah inilah yang cengkraman yang kita miliki di dalam fotografi. Walaupun kita mengambilnya dokumentasi tidak masalah, tapi hasilnya ini yang orang menonton ini nyaman, enak, dan tidak, saya harus punya kamera ini dan sebagainya. Kita nggak harus sana saja. Yang penting kita ada penyajiannya saja. Ya memang kalau dibekali beda kalau kita hobi dalam pemotretan atau mungkin itu kita punya beberapa protein kita siapkan proteinnya gitu. Ya, oke. Jadi segitu sendiri proses ini sendiri ada yang namanya proses yang mengandung apa namanya ini ya ada yang konsep mengandung ini kalau ini kita bahas itu beberapa yang lebih ke komersial ya komersial. Jadi memberikan komersial dan ini bagaimana bisa untuk memberikan citranya itu mengembangkan keuntungan gitu kan. Ini dalam fotografi komersial atau yang bisa bersifat ini ada hand selling, soft selling ya. Jadi beberapa ini adalah petunjukan dari fotografi. Bagaimana hasilnya nanti bisa dinikmati dengan sejenak orang itu bisa meresap. Dan aja kita mau promosi tentang sepatu yang mewah gitu kan. Apa yang perlu kita bandingkan. Maka kemarin kita sudah mencoba pemotretan, sudah mencoba apa mau menyiapkan beberapa propertinya ya kan sampai hasilnya selesai gitu. Tapi dalam konsep ini perlu kita nikmati, perlu kita rasakan. Nikmat enggak mau lihat hasilnya itu bagus enggak itu dari sini gitu ya. Oke. Nanti mungkin saya untuk cek lagi ya, mana beberapa ada yang belum terkumpul itu ya. Jadi mohon nanti teman-teman segera aja ya, saya buka untuk Google Classroom-nya, segera untuk yang belum mengumpul segera dikumpulkan, yang mungkin yang apa namanya sudah ya kita melanjutkan lagi gitu. Baik. Ya ini sekedar konsepnya ya. Ini ya kalau ini konsepnya itu ada nama what, who, why, when, where, how. Jadi ini sekedar ini konsep-konsepnya. Sebenarnya itu untuk metode promosi sih ya. Mengapa, bagaimana, apa ya, bagaimana caranya gitu. Ini sekedar langkahnya untuk berkolaborasi di dalam dunia promosi atau mungkin di iklan, dunia iklannya. Tuh. Dan proses itu sendiri kita siapkan bagaimana dunia dalam komersil gitu kan. Kalau kita masuk ke sana ada bagaimana style di dalam pengambilannya. Nah, di situ kalau lebih terakhir ini bagaimana peran dari fotografer ini yang lebih itu. Membuat komersial tersebut dengan aspek teknis dan etika yang memiliki hingga foto tersebut dapat menjadi foto bernilai jual gitu ya. Ada foto-foto yang bernilai jual banget ini kena untuk nilainya dan nilai jual dan nilai ini bisa memberikan suatu pesan anggapan bahwa hasilnya itu bisa lebih mahal gitu kan. Ya, gitu kalau gitu. Jadi gimana cara untuk kita bisa menyelesaikan suatu hasil yang nyaman di dalam dunia fotografi. Oke, lanjut. Jenis ini ya advertising ya. Nanti yang perlu kita amati di sini
kita beberapa macam, ya kurang lebihnya kita kalau lihat di sini ya, ini sudah saya kutip beberapa jenisnya. Jadi pertama yang harus kita lihat di sini adalah dari segi editorial fotografi, ya. Ada namanya corporate fotografi, stock fotografi. Atau editorial itu ada membuat, ya, mengilustrasikan. Jadi kita gimana bisa mengilustrasikan suatu hasil foto itu. Biar seperti kisah nyata, kan. Real, orang itu nyaman, enak dilihat, ya kan. Saja tentang foto profile atau essay foto, ya kan, atau jurnalistik foto itu. Jadi foto ini memang benar-benar nyaman, ya kan, dan mempunyai kisah. Ya, ini juga nanti kita akan kembangkan ke sana. Dan kalau segi foto ini sendiri, bagaimana biar kita menyesuaikan, biar bisa nyaman, itu berarti ada suatu ceritanya. Contoh aja, si petani sukses, ya kan. Petani sukses ini menceritakan tentang dirinya adalah seorang petani, hanya sekedar dia itu pekerjaannya tidak sederhana, tapi dia sukses dalam arti mungkin dia bisa bisa menyelesaikan anaknya, ya kan, ke perguruan tinggi, atau dia punya kelebihan. Ya, mungkin dua proyeksi kerjaan, ya mungkin paginya dia itu petani, malamnya dia seorang guru atau guru ngaji dan sebagainya. Ini adalah faktor yang mau diangkat. Itu kalau mau ngambil suatu foto profile gitu ya. Terus kemudian fotografi. Di sini menghasilkan bahwa bagaimana bisa membuat fotografi tentang company profile. Jadi profil-profil yang kita selesaikan, contoh aja mau tentang profil jasa. Profil jasa sangat penting, karena apa? Biasanya karena memberikan suatu kenyamanan. Ya. Bagaimana biar jasa ini, mungkin ya ada perusahaan yang ingin meningkatkan grade-nya, biar dinilai orang, biar tahu seluruh lingkungan ya, bahwa inilah urusan yang dari segi pelayanan yang enak, nyaman, dan orang bisa langsung intinya dari segi hasilnya, jadi outputnya. Nah inilah yang paling tidak orang itu tahu, oh inilah perusahaan yang memang benar-benar bisa kita nikmati, gitu kan. Nah ini yang perlu. Fotografi, apapun itu kita buat untuk jual ke agen Photoshop, ada juga yang kita bisa bagaimana suatu foto itu bentuk tidak sekedar kita simpan, ya, tapi bisa kita publikasikan. Ada juga publikasi yang bersifatnya digital. Maksudnya bersifat digital itu adalah foto yang memang itu visualkan dan bernilai jual, itu kan, dalam bentuk file atau dalam bentuk real, dalam bentuk hard, ya, itu ada itu. Dan itu sendiri bagaimana kita bisa menyikapi di dalam suatu dunia komersial, ya, baik karena sekedar gambar-gambar poster yang pernah kita lihat itu sekedar pengambilan tidak terlalu rumit, ya kan, sederhana, tapi membuat pesan dan kesan, gitu kan. Oke, contoh aja ya, ini contoh promosi teman juga. Jadi kan dia bagaimana untuk pesan kesannya, itu kan, juga pengambilannya. Oke, jadi untuk gambar-gambar mungkin kita kemarin sudah mencoba, ya kan, kita harus sudah mengulas saja, ya, jadi itu. Oke, terus misal ini. Nah, ya kemarin ada beberapa yang untuk proses promosi, oke, itu, ya, ya, jadi itu ya. Ini gambar-gambar untuk proses-proses yang perlu kita iklankan. Jadi sebenarnya kalau iklan itu tidak serumit, ya kan, tapi bersifat cerita. Bagaimana bisa untuk menceritakan? Ini yang penting di sana. Ya, jadi sifatnya lebih ada historis ceritanya. Nah, jadi itu ya, walaupun bagaimanapun itu pesan-pesannya itu bisa tersampaikan. Ya, jadi sekedar gambar-gambarnya. Oke. Ya. Jadi bagaimana untuk memberikan pesan suatu fotografi tersebut. Oke. Oke. Iya. Privat. Apa ini? Itu privat. Lah kamu di privat ya? Oh, nggak ada suaranya. Oke. Buat privat ya. Jangan di privat, privat nggak bisa. Ya.
jangan di privat. Kalau jangan di privat. Jadi privat ya nggak jelas gitu ya. Oke. Ya, jadi itu kurang lebihnya untuk dasar-dasarnya. Terus dari segi itu sendiri kita punya suatu konsep bagaimana itu bisa menyenangi suatu karya, ya kan? Ya, di sini gitu. Oke, ini contohnya aja ya untuk UNICEF ya. Ya, bagaimana itu menimbulkan pesan-kesan memperhatikan gitu. Ya. Jadi itu yang perlu apa namanya disesuaikan di dalam jenis fotografi. Ya ini kan sekedar apa intro ya, intro pergerakan ya. Nah, ini juga mungkin pernah lihat ya apa nama iklan ya, iklan bisa kita sesuaikan visual efeknya ini sebagai iklan saja. Oke, ini untuk apa juga kita sesuaikan ya, dengan kamera ini bisa menyatukan beberapa pengambilan ya, ini sekedar visual saja. Oke, ini contoh aja motor apa ini dengan beberapa on the deal ya. Ya ini beberapa lah ya, ini contoh-contoh yang memang untuk iklannya. Oke. Nah, dan itu pun bisa kita implementasikan di ini apa namanya di dalam suatu gambar. Jadi dalam bentuk itu sendiri kita bisa mengonsepkan ya kan mengonsepkan bahwa hasil itu nanti bisa berupa iklan ya, berupa iklan dan iklan sendiri itu bisa kita sesuaikan. Nah, bagaimana kita bisa memasukkan ya, gitu kan. Ya, jadi itu kalau lebihnya. Nah, jadi hasil yang lebih kita sempurnakan, bagaimana bisa kita tentukan dari hasil yang kita siapkan. Oke, ya. Jadi yang harus kita tentukan biar gimana biar nyaman itu kan orang menonton itu bisa senang. Nah, jadi kita bisa mencoba untuk hasilnya bisa kita nikmati, gitu kan Pak Ida. Oke. Ya, oke. Jadi itu kafinya ya, ini dasar-dasar yang harus kita tentukan di dalam suatu apa namanya pengambilan. Ya. Dan itu pun nanti kalau kita tentukan di sini, jadi kita perlu yang namanya bagaimana bisa menyesuaikan antara hasil dan implementasi kita. Ya. Jadi itu kafinya ya. Jadi kalau kita sesuaikan cara yang harus kita tentukan itu apa saja gitu kan lebihnya. Oke. Jadi terus langkah yang perlu kita tentukan tadi kita sudah masuk di dalam iklan ya. Jadi fungsinya bagaimana kita bisa menyesuaikan dari segi tampilannya kan. Terus tontonan juga bisa digunakan untuk tampilan website gitu kan. Oh, tampilan website juga bisa. Ya, terus bagaimana bisa menampilkan sesuai dengan apa namanya hasil ya, hasilnya mungkin bisa sekedar untuk cover ya, bisa ya, ini sekedar gambar-gambaran yang implementasi untuk iklan saja, misalnya digunakan untuk corporate identitas perusahaan gitu kan ya, ya ini sekedar contoh ya, ini juga untuk apa media apa book ya kan book. Nah, ini juga website juga untuk jadi pengambilan juga kita manfaatkan di dalam dunia website juga. Ya, contoh aja. Ini beberapa contoh. Yes. Foto dapat memberikan daya tarik ya sendiri bagi pembaca atau khalayak dapat diciptakan untuk menghasilkan sebuah foto itu kan. Bagaimana biar apa yang inovatif ya kan dan kreatif jadi gitu. Jadi bagaimana bisa kreatif dan inovatif itu adalah mempertegas suasana. Bagaimana suasana nanti saja kita mengambil dengan perasaan senang, hati gelisah, hati kurang senang. Ini berpengaruh pada foto. Wah, itu yang perlu kita dasari biar nanti hasilnya itu nyaman gitu kan. Itu kan artinya. Ya. Itu gimana kita bisa mempersiapkan dari segi pengambilan gambar ya. Oke. Ya, contoh aja gitu. Sip. Nah, kita balik ke dalam projectnya.
Untuk kita persiapan ada beberapa jenis yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu foto iklan layanan masyarakat, foto iklan jasa, dan foto esai foto ya. Jadi esai foto. Jadi esai foto sendiri ini nanti adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan bahwa hasilnya nanti bisa kita bisa kita tentukan bahwa hasilnya itu adalah penghasil dari pengambilan order gitu. Ini yang perlu kita tentukan. Oke. Terus dari konsep ini sendiri yang perlu kita tentukan sendiri, gimana bisa menghasilkan suatu foto iklan, ya kan, iklan foto. Oke. Jadi itu yang perlu kita perhatikan dari segi pengambilan sendiri. Terus kita lagi dengan iklan jasa juga. Jasa di sini menyatakan jasanya adalah jasa yang komersil, ya. Jasa yang dianggap itu bisa menghasilkan komersil, jadi tidak jasa-jasa yang tapi saja kita bisa perbankan, bisa layanan seperti terpadu bisa, atau mungkin kita lebih ke dalam perbankan, koperasi. Ini yang perlu kita tegaskan ke sana. Ya, jadi itu kemungkinan yang perlu kita dasari dalam suatu hasilnya. Baik, itu kurang lebihnya. Oke, ya. Jadi itu kurang lebihnya ya. Ini baru masuk ya, tahu si siapa lagi? Oh, iya. Oke, ya. Ya, jadi itu yang perlu kita siapkan bagaimana kita tentukan untuk beberapa produk. Terakhir ada essay foto atau foto profile ya. Oke, kita lanjutkan ini. Sana sudah mau selesai nih ya. Konsep yang nanti sedikit itu biasanya nanti kita akan mengajukan. Jadi minggu depan teman-teman harus mengajukan, ya mengajukannya di Google Platform ya biasanya. Nah, nanti kita buat virtual dan tentang layanan masyarakat dulu. Layanan masyarakat intinya sama konsepnya sama yang kita siapkan. Karena konsepnya seperti kemarin, ya kan, tidak ada yang beda. Tapi dari segi itu sendiri yang perlu kita tentukan nanti adalah hasilnya ya. Di hasil yang perlu kita sampaikan nanti untuk apa ya. Kita sama sekarang. Oke. Oke, terus tahu aja ini ya. Nah, beberapa iklan masyarakat ya nanti yang perlu dikembangkan dalam fotografi. Sama bumi, sekarang juga contohnya. Kita boleh mengambil beberapa gambar. Terus di situ boleh kita masukkan properti yang mungkin ada orang yang mau nyatakan kurangi ya, itu bisa aja. Ya kan. Nanti bisa kita sampaikan dalam satu iklan itu. Contohnya gitu. Ya. Nah, tentu aja mulai kecil kita sudah membuang sampah. Ya, itu bisa kita sajikan di dalam fotografi layanan masyarakat itu. Jadi ini mulai kita coba. Yang perlu kita bekali adalah dari segi momennya ya itu aja. Tapi ini harus settingannya ya, bukan langsung anak kecil buang sawah di foto, tapi di setting biar nyaman. Karena katanya kan nggak nyaman kan, nggak enak. Tapi kita setting dulu biar gimana tercapai pengambilannya itu kan. Bahwa anak kecil tuh ya membuang sampah, usah dini ini yang perlu kita ambil kan. Nah, mungkin tidak itu saja. Mungkin saya perlu tentang sampah yang lain. Mungkin kita butuh modelnya ya kan, basah, kering mana. Gitu. Tapi bukan langsung dengan spesi yang itu ya. Tapi kita bukan biar nantinya itu tersampaikan. Mungkin dia bawa barang, ini yang sampah basah, ini sampah yang kering gitu kan. Bukan langsung itu menyampaikan dengan visual. Itu yang perlu kita nanti sampai dalam fotografinya. Oke, yang kedua, tentu kita habis itu mengusulkan tentang jasa yang memang ini adalah konsep yang sama ya, seperti yang biasanya. Tapi ini kan karena kita virtual, jadi nanti lewatnya ada seperti file, nanti kirim file di dalam Classroom. Jadi minggu depan ada tentang layanan masyarakat, minggu depannya tentang jasa gitu, bergantian nanti. Kita coba apa yang perlu kita sampaikan. Kalau kita buat layanan masyarakat, ya jadi pengusulannya tahu aja saya pengen layanan ekspres ya.
cepat sampai tujuan. Oh gitu, silakan aja. Kita bisa mengambilkan suatu logo apa, kita bisa sampaikan di dalam suatu pesan fotografinya. Contoh-contoh yang mungkin perlu kita perhatikan ya. Jadi layanannya ke sana. Ya, tapi dalam bentuk komersial ya. Oke. Tapi dengan ini ya. Tapi kita sekarang tidak diperbolehkan untuk jasa ini. Mungkin ini kalau ini ya bisa, tapi jangan terus kayak gini ya. Mungkin kita fokusnya itu ada ilustrasi orangnya, ya, orangnya bukan sekedar ngetek kalau enggak. Ya, itu yang perlu kita lakukan. Oke, mungkin itu aja ya ini layanannya kita bisa ambil secara langsung boleh, ya kan. Mungkin lagi di mana kita ambil jepret dari posisinya yang strategis ya. Tapi oleh bagus memang harus di setting, jangan dokumentasi nanti hasilnya kurang memuaskan hasilnya pelayanannya. Mungkin oke, gitu. Bisa kita sesuaikan untuk pengambilan tentang apa nama jasa ini, ya. Terus ya terakhir bagaimana kita bisa profile ya. Terakhir ada foto profile. Foto profile sendiri ada mengajukan dari segi 15 foto, minimal 15 foto. Ini adalah pengacunya adalah tentang ini apa kehidupan misalnya, kehidupan masyarakat atau kehidupan keseharian itu. Ini masih proyek yang cukup lama, sana proyek ini selesai itu sampai ujian akhir semester ya untuk proyek tentang foto profile ya. Dan hasilnya nanti seperti biasanya di apa namanya hasilnya diajukan dan hasilnya nanti dalam bentuk buku ya, ada buku. Jadi buku nanti karena ini versinya adalah apa namanya hasil jadi ya, jadi hasil jadi dalam metode cetak itu kan nantinya. Nah, jadi dalam bentuk buku cerita. Dalam buku cerita ya seperti profil seseorang ya kan. Di situ nanti ada beberapa ceritanya tiap pertama sampai akhir. Ya, tiap ilustrasi itu nanti ada penjelasan ya. Gitu. Aja mungkin seorang petani yang sukses kita tulis aja pertama. Terus kedua bisa ceritakan gitu kan. Itu yang penting. Oke, jadi silahkan nanti menyiasati bagaimana cara untuk penyajian dari segi foto hasilnya dari jasa masyarakat atau jasa komersial sampai foto profil ya atau isi foto bisa kita sampaikan. Oke, gitu. Oke, gitu dulu untuk apa namanya hari ini untuk penyampaian dari segi apa namanya fotografi ya. Jadi kurang lebihnya nanti mungkin kita bisa kita siapkan bahwa hasil yang kita sampaikan nanti agar bisa menyelesaikan dari beberapa apa namanya intinya dari beberapa foto ya pemotretan ya. Yang penting 3 ini, teman-teman. Jadi 3 ini paling tidak nanti bisa saya sampaikan. Ya, jadi minggu depan saya minta mempersiapkan ya. Biasanya kita virtual bisa menyiapkan hasil yang sudah ada ya, karena kita nanti langsung tatap muka ya kan, mungkin kedepannya menyiapkan sudah jadi terus bisa menjelaskan ya, kita langsung via virtual itu ya. Itu ya, jadi minggu depan tentang apa tadi jasa ya, jasa layanan masyarakat banyak sekali itu ya, masyarakat ya, silakan aja cari ide yang jasa layanan masyarakat, konsepnya sama seperti kemarin ya, nanti kalau kita penyajiannya komunikasinya apa. Itu kurang lebihnya hari ini ya. Terima kasih sudah hadir. Yang kurang lebihnya itu dari saya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, tidak ada halangan apapun. Yang di rumah salam untuk keluarganya. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya ya. Terima kasih sudah bergabung pada hari ini. Yang nanti tolong untuk selalu untuk masuk di dalam zakat online-nya karena nanti kita terrekod di situ semuanya, persensinya ya sampai akhirnya nanti ke sana ya. Mohon untuk segera menyesuaikan di siaran. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Begitu dulu hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.